Awal mulanya waktu itu terdeteksinya Galang sekitar umur 2,5 tahun, karena saat 2,5 tahun itu Galang belum bisa berbicara kan, karena mulai khawatir. Sebelumnya sih udah khawatir dari sebelum umur 2 tahun kan, cuman waktu itu kan banyak yang bilang kalau namanya anak laki-laki biasanya emang lebih lama terlambat bicaranya gitu. Nah saat umur 2,5 tahun akhirnya aku bawa ke dokter tumbuh kembang gitu. Saat itu dideteksinya masih speech delay aja sih, belum autis, hanya disuruh terapi untuk TW dan SI gitu. Mulai setahun terapi tapi stuck perkembangannya hanya itu aja. Akhirnya aku cari psikolog lain gitu, cari tempat lain, akhirnya ke tempat lain, di situ baru terdiagnosa autism. Untuk sebelum masuk sekolah sih ya, masuk sekolah itu biar memang kan terapi dari usia 4 bulan, 5 bulan. Jadi apa yang diajarkan oleh terapisnya sebisa mungkin, sesempat mungkin saya lakukan di rumah, saya ulangi lagi gitu. Begitupun sudah masuk sekolah, ada lagi nih tambahan PR yang sangat banyak, ada home program juga, sebisa mungkin saya lakukan itu di rumah gitu. Dan konsepnya nggak bisa nih belajar seperti di sekolah yang duduk di kursi gitu, kadang sulit gitu ya. Jadi ya lebih ke bermain gitu, tapi sering saya suka ajak ngobrol. Walaupun dia belum bisa kayak ngerti apa yang saya omongin, tapi saya yakin suatu saat dia akan paham gitu ya. Ngomong aja terus, ngajarin terus gitu kan. Itu aja sih yang dilakuin di rumah gitu ya, misalkan kayak lagi libur atau lagi nggak sekolah gitu ya, apa yang dilakukan, yang diajarin oleh terapisnya, guru di sekolah itu saya sebisa mungkin saya ulangin di rumah gitu. Karena kan keterlambatannya juga agak banyak nih ya untuk Bian gitu, jadi sesempatnya ya kadang saya juga harus mengerjakan pekerjaan rumah juga, jadi saya sebisa mungkin saya harus ada waktu dimana paling nggak sejam untuk Bian mengulang pelajaran apapun itu dari sekolah ataupun juga dari terapisnya gitu. Lagi emosi sih saya emang ya namanya orang biasa ya, manusia gitu kan, pasti ada sih, kalau jujur sih ada saat-saat yang marah banget tuh sampai ngebentak dia dan akhirnya nyesel sendiri. Makanya kesini-sini sih kayak lebih ya udah deh, kalau dia lagi kayak gitu, lagi tantrum atau lagi marah atau lagi meracau yang nggak bisa diem, saya ke belakang, ke kamar. Kadang tuh ya mainin HP, walaupun di HP tuh ya nggak ada apa-apa juga gitu, atau ngeliat galeri. Dan lebih seringnya saya buka galeri saat dia baik, karena itu kayak perjuangan dia asli itu tuh jadi bikin saya ya udah tenang. Iya, karena tuh kalau lihat lihat foto Adnan waktu lehernya bolong gitu, dia harus operasi terus, jadi yang kok aku marah kayak gitu kan. Adnan sudah bisa napas sendiri gitu, cuman dia beda dikit aja kok masih. Jadi jelas balik lagi ya. Iya, gitu sih. Yang penerimaannya tuh ya, saya nggak bisa bilang sebulan, 2 bulan, setahun. Tiba-tiba rasa itu lambat laun ngelihat Jasmine progres, dan kita semakin sayang, cinta bahwa anak ini memang
membutuhkan kita orang tuanya gitu. Karena kalau bukan kita yang mendampingi, siapa lagi? Berarti Jangan menyerah, jangan putus harapan, jangan menyalahkan diri sendiri karena bukan salah kita juga, karena emang udah dipilih oleh Allah kan, mau bagaimana gitu. Jadi keep moving forward ke depan, berusaha lagi, mesti mengurus anak, menterapi anak gitu. Jadi jangan putus harapan. Ini udah takdir gitu, dan namanya takdir tetap harus dijalanin ya gitu. Dan nggak semua anak spesial itu memberatkan kok gitu. Kalau kita jalanin dengan ikhlas, insya Allah semuanya diringanin kok sama Allah. nggak apa-apa gitu, dihubungin atau cari yang lingkungan yang emang tepat buat anak-anaknya juga gitu. Jadi jangan memaksakan anak kita yang spesial harus gabung dengan anak-anak yang baik-baik aja, takutnya nanti malah bikin orang tuanya ngedown juga. Ya tetap semangat pokoknya, terus cari tahu aja terus ya, walaupun capek bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter itu emang sangat melelahkan. Pokoknya anak-anak kita itu semua terlahir sempurna, hanya saja ada beberapa anak yang ditambahi dengan kata spesial. Ayah, bunda yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, lantas dan jangan bersedih. Ini titipan dari Allah. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah membantu dia untuk bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, normal, bisa mandiri. Mudah-mudahan itu targetnya ke depannya, dia bisa mandiri, terus membuka diri untuk belajar, menambah wawasan, berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan orang-orang yang berkompeten yang ikut serta dalam pendidikan anak kita gitu. Terus satu lagi, tetap bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak spesial kita. Terus making a good memories. Jadi insya Allah mereka suatu saat nanti kalau mereka udah bangun dari tidurnya, saya bilangnya mereka tidur sekarang, mereka akan mengenang gitu bahwa orang tuanya ada pada saat itu. Kesehatan mental